Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah vaksin. So, let's check this video. Nah, sedikit cerita nih guys. Sekarang ini kan pemerintah kita lagi gencar-gencarnya nih untuk mensosialisasikan, mewajibkan masyarakatnya untuk vaksinasi COVID-19 ya guys ya. Nah, kali ini kita ingin share sedikit bagaimana sih sejarah tentang pembuatan vaksin itu. Nah, sederhananya vaksin itu merupakan suatu zat atau senyawa yang untuk membentuk kekebalan pada tubuh. Bisa diartikan itu merupakan satu virus yang dilemahkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita ya guys. Sehingga tubuh kita itu membentuk kekebalannya sendiri untuk waktu-waktu di masa yang akan datang. Ada beberapa literatur yang menjelaskan tentang asal mula pembuatan vaksin. Beberapa media juga seperti berita membahas tentang pembuatan vaksin pada zaman dulu ya guys. Tapi seperti yang saya lihat sih, vaksin dibahas hanya pada yang namanya Edward Jenner. Mungkin teman-teman ada sebagian tahu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas vaksin jauh sebelum Edward Jenner menemukan yang namanya vaksin. Kita mulai pada tahun 430 Masehi. Seorang sejarawan, filsuf bernama Thucydides itu menulis sebuah buku yang dimana pada saat itu ada wabah yang sangat-sangat mematikan yang terjadi di Athena, itu menewaskan banyak orang, kemudian tapi di situ juga dituliskan bahwa orang-orang yang terkena wabah tersebut dan kemudian sembuh, dia tidak tertular wabah itu lagi. Nah, wabah itu disebut dengan wabah cacar air pada masa itu, guys. Pada masa itu, cacar air banyak menimbulkan korban jiwa ya, hingga jutaan orang meninggal akibat cacar air pada masa itu. Sekitar 30% dari penduduk bumi itu terkena cacar air. Yang sembuh dari penyakit cacar air itu kebanyakan meninggalkan bekas ya guys. Pada saat itu dunia pengobatan belum semodern sekarang. Jadi perlu kita maklumi bahwa penyakit seperti cacar air pada masa itu belum dapat tertangani guys, sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Nah, sekitar abad pertengahan pada masa itu uh, Cina menemukan satu produk kekebalan terhadap cacar air, yaitu dengan cara nanah dari virus cacar air itu diambil dari orang yang terkena cacar itu, bagian nanahnya diambil yang berisi virus hidup dari cacar air tersebut. Kemudian nanah itu digiling menjadi satu serbuk ya guys, dibuat seperti satu serbuk, kemudian dimasukkan ke dalam pipa. Nah, pipa itu nanti ditiupkan ke dalam hidung orang yang terkena cacar air. Cara ini pasti sangat kuno sekali dan sangat tidak higienis ya untuk di dunia kesehatan. Tapi seperti kita ketahui, cara ini merupakan cara yang sangat efektif sekali pada masa itu untuk menekan penyebaran penyakit cacar air. Nah, kemudian cara ini disebarkan masyarakat orang Cina melalui jalur perdagangan itu ke daerah Turki. Nah, di daerah Turki mengadopsi cara ini, kemudian menyempurnakannya. Masyarakat Turki menyempurnakan cara dari Cina tersebut dengan cara memanfaatkan nanah dari cacar airnya juga, tapi dengan cara memasukkan nanah tersebut langsung ke dalam tubuh, yakni dengan cara membuat sedikit sayatan pada bagian kulit. Itu seperti prinsip mereka belum menemukan yang namanya suntik ya guys, tidak seperti sekarang. Jadi mereka membuat sayatan kemudian memasukkan nanah dari cacar air itu ke dalam tubuh pasiennya. Cara ini sampai kepada Lady Mary Wortley Montagu, yaitu seorang istri duta besar Inggris yang ada di Turki. Jadi Lady ini memiliki pengalaman yang tidak mengenakan dengan penyakit cacar air. Jadi dia terkena penyakit cacar air itu dikatakan sampai menghilangkan kecantikannya ya guys. Hingga bulu matanya copot waktu itu. Dan juga meninggalkan bekas. Nah, jadi Lady Mary Montagu ini membawa cara dari Cina tadi yang disempurnakan di Turki, kemudian dia sempurnakan lagi di Inggris. Nah, tapi masalahnya di Inggris cara tersebut tidak diterima oleh masyarakat Inggris. Kenapa? Karena uh,
masyarakat pada saat itu masih eh, tidak percaya bahwa satu penyakit dimasukkan ke badan kita itu dapat menjadi antibodi. Nah, itu belum masyarakat pada saat itu belum teredukasi tentang itu. Nah, kemudian Raja Inggris George I itu mensponsori uji klinis terhadap saran dari Lady Mary Wortley Montagu tadi untuk mencoba menyempurnakan cara tersebut. Nah, jadi eh, raja ini memfasilitasi apakah cara tersebut aman atau tidak. Nah, uji klinis ini disebut dengan uji klinis kerajaan ya guys. Nah, jadi uji klinis ini diberikan kepada 6 orang terpidana mati pada saat itu. Jadi mereka diberikan pilihan. Misalnya mereka lolos dan sehat, maka mereka dianggap bebas, tapi ketika mereka meninggal pada saat uji coba itu dianggap sebagai satu hukuman mati terhadap mereka. Tapi seperti yang diketahui, 6 orang tersebut ternyata sehat dan lolos semua, sehingga mereka bebas dan dinyatakan metode yang dibawa oleh Lady itu tadi merupakan metode yang aman untuk pengobatan cacar air. Kemudian tidak sampai di sini, dilanjutkan dengan diuji coba kepada 5 orang anak yatim pada masa itu. Nah, sama 5 orang anak yatim itu juga semuanya sehat dan berhasil diberikan metode pengobatan tersebut. Sehingga pada tahun 1746 Inggris membangun rumah sakit cacar air pertama di dunia. Nah, pada masa itu rumah sakit ini merupakan suatu barang yang mewah dan hanya dapat diakses oleh orang-orang bangsawan. Jauh di pedesaan di dalam Inggris, ada satu penyakit yang mirip dengan cacar air. Ini yakni bernama cacar sapi. Nah, penyakit cacar sapi ini banyak terdapat pada bagian susu dari sapi ya guys. Jadi penyakit ini juga menular seperti cacar air yang banyak menular kepada para wanita pemerah susu. Nah, tapi yang herannya di sini, setiap wanita yang terkena dari cacar sapi ini, mereka kebal terhadap cacar air. Hal ini mendorong seorang peternak bernama Benjamin Jesty untuk melakukan eksperimen. Dia mendorong orang untuk terkena cacar sapi agar tidak terkena cacar air. Tapi masih ada reaksi negatif dari cara ini ya, dan belum terjamin 100% aman. Sehingga berita ini sampai kepada dokter Inggris yang bernama Edward Jenner tadi ya guys, yang sebelumnya saya ceritakan. Nah, pada masa ini sudah mulai disempurnakan metode pengobatan terhadap cacar air. Edward Jenner ini melakukan percobaan dengan cara mengambil nanah cacar sapi yang terdapat pada perempuan pemerah susu. Kemudian diberikan kepada orang yang terkena cacar air. Dengan cara tadi ya, caranya masih dilakukan pembelahan ya guys, kemudian dimasukkan nanahnya. Jadi caranya bukan dari hewan ke manusia ya guys, jadi ini dari manusia ke manusia. Nah, cara ini ternyata ampuh untuk menekan eh, penyebaran dari penyakit cacar air pada masa itu. Sehingga penyakit cacar air bisa ditekan dan kemudian dilakukan vaksinasi. Nah, pada saat ini itu merupakan sejarah awal adanya istilah vaksinasi. Nah, nama vaksin ini diambil dari variola vacina, yaitu vaca yang berarti sapi, dan proses inokulasinya yang dinamakan vaksinasi. Sehingga berkembang terus metode-metode vaksinasi untuk penyakit-penyakit lain. So, jadi itu guys sedikit sejarah tentang vaksin yang saya bisa bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Kalian bisa tulis di kolom komentar pelajaran apa yang sudah kalian dapat. Kemudian mungkin ada yang mau request kira-kira kita mau bahas apa lagi. Nanti bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. See you next video.